Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa biqadarihi al-azim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah pada kesempatan ini kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan sa'duna fid dunya wa fawzuna fil ukhra. Dalam kesempatan khutbah kali ini kami akan sajikan ayat yang berbunyi summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw asaddu qaswah. Hati itu terkadang menjadi keras. Ketika hati itu menjadi keras, maka seorang mukmin ibadah akan malas, menunda ibadah, melalaikan ibadah, dan seterusnya. Padahal tahu ibadah adalah tujuan hidup pertama yang diwajibkan atas kita sebelum kita terlahir di dunia. Sekalipun yakin, tahu, tetapi berat, tak berdaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena disebabkan hati yang keras. Disebut dalam ayat ini auhiya asaddu qaswah. Boleh jadi bukan hanya mengeras laksana batu, tapi membesi, kata ayat ini. Oleh karena itu, mari kita merenungkan diri kita masing-masing. Mari kita introspeksi diri untuk kehidupan. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Adapun penyebab hati itu menjadi keras, yang pertama, mungkin adanya dosa yang meracuni hati kita. Mungkin ada kesalahan yang kita anggap biasa, sehingga hati itu menjadi keras. Ketika sudah keras, maka sulit sekali mengamalkan ajaran Islam yang kita yakini kebenarannya. Oleh karena itu, kalau hati sudah mengeras, nasihat tidak masuk, peringatan tidak bisa diterima, masukan dari teman karibnya pun diabaikan begitu saja, dan seterusnya. Padahal kita yakin bahwa hidup di dunia ini sementara, bahkan lebih dekat akhirat daripada hidup di dunia ini. Ketika teman-teman kita yang di alam barzakh sudah merasakan kebenaran ini, ternyata hidup di dunia itu serasa mimpi saja. Ini pun Allah sudah peringatkan kepada manusia, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflah. Akhirat, hisab dan seterusnya itu lebih dekat
linnas, untuk manusia, ketimbang dunia yang kita sekarang ada di dalamnya. Sebelum lahir, apalagi kita sudah ada di atas 30-an, tentunya lebih dekat akhirat daripada dunia yang kita nikmati sekarang ini. Penyebab hati keras diantaranya dosa. Ada pula penyebab lainnya, itu faktor makanan. Mungkinkah kita mengkonsumsi makanan haram? Atau kalau tidak haram, mungkin di situ ada hak orang lain, sehingga perlu dibersihkan dengan zakat, dengan sedekah, infak dan lain sebagainya, untuk menyantuni anak yatim dan seterusnya. Mungkin kalau tidak itu karena kita makan terlalu kenyang, bisa menyebabkan hati itu keras. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'aan serran min batnin. Tidak ada tempat yang dipenuhi manusia itu lebih jelek ketimbang perut. Makanya praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanlah ketika kamu lapar dan sudahilah sebelum kamu kenyang. Begitu pula Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, li'anna sab'a, karena sesungguhnya terlalu kenyang, yaskulul badan wa yuksil qalba wa yuzilul fatanata wa yajlibun nauma wa yadkufu anil ibadah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa sesungguhnya terlalu kenyang itu meningkatkan berat badan. Jika ayam kita kasih makan sekenyang-kenyangnya, coba kita timbang. Kita pun seperti itu. Ketika kita makan terlewat kenyang, berat badan kita menjadi menaik. Terus yang kedua, wa yuskil qalba, menyebabkan hati itu keras. Tidak mungkin seorang tokoh imam madhab mutlak keliru dalam prediksinya. Ternyata kenyang itu bisa menyebabkan hati seseorang menjadi keras. Yang ketiga, ayuzilul fatanata, ternyata membuat akal tumpul. Jika anak kita terlalu kenyang belajar, nggak masuk itu hafalan yang dihafal-hafal. Terlalu kenyang menyebabkan akal tumpul. Yang keempat, wa yajlibun nauma, hobi tidur. Makanya kalau kita lapar susah tidur, makan nanti mudah tidur. Yang terakhir, wa yadkufu anil ibadah, berat, tak berdaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika penyakit hati ini sudah menimpa kita, maka perangai kita, sikap kita dan seterusnya tentu saja berubah secara fatal. Karena Nabi kita mengatakan, inna fil jasadi lamudghatan, dalam diri manusia ada segumpal daging yang istimewa. In saluhat saluha jasadu kullu. Jika baik, jika lunak, maka lunak pelangainya. Perangainya fleksibel, mudah mengikuti perintah Allah, mudah mengajarkan agama yang diyakini kebenarannya, mudah mengingat adanya hari kiamat. Tetapi sebaliknya, wa in fasadat, jika hancur, rusak, mengeras, fasada jasadu kullu, maka perangainya susah dinasihati, disuruh malah menyuruh, ibadah berat, tahu ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia, tapi berat dan berat.
dikarenakan hatinya mengeras. Ketika penyakit ini melanda kita, lalu bagaimana solusinya? Lalu bagaimana menanganinya? Yang pertama, jika ada dosa, segeralah bertaubat. Dan jika kita tidak tahu, karena mungkin kita tidak menguasai semua ilmu keagamaan, sehingga mungkin ada sedikit perbuatan, sedikit omongan yang anggap kita biasa, tetapi itu di sisi Allah dicatat sebagai dosa kecil. Tetapi karena istiqomah, menjadilah dosa itu besar dan mengotori hati, sehingga ketika mendengar nasihat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu jika berdosa. Jika difaktorkan oleh makanan yang haram, baik itu secara aini atau hukmi, maka segeralah dibersihkan. Jika makan terlalu kenyang, maka ikutilah makan ala sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena senikmat-nikmat makanan itu karena kita sudah lapar, dan senikmat-nikmat yang bisa kita rasakan dalam tubuh itu berhenti makan sebelum kita kekenyangan. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk musibah yang menimpa jiwa kita yang dianggap besar ketika lidah kita dikunci untuk berzikir dan beristighfar, menyatakan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah itu, wassalam, itu termasuk musibah yang menimpa dan akibatnya fatal. Karena seorang hamba tidak lagi mengakui dosa, semua perbuatannya benar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jika itu pun tidak bisa membuat hati kita lunak, maka ada cara yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu tidak bisa mengingat akhirat di semua tempat, duduk mungkin susah untuk mengingat akhirat, berbaring susah mengingat akhirat, aina makan wa kanal kainu, tidak bisa mengingat akhirat, datanglah ke kuburan. Sunnah Rasul ziarah kubur dengan sabdanya, kuntu nahitukum ang ziaratil qabri. Kuntu, dulunya awal-awal Islam saya melarang berziarah kubur, karena keimanan sahabat masih baru, ditakutkan ada kemusyrikan terjadi di sana. Tetapi setelah itu ada hukum nasikh dan mansukh. Ada sebuah hadis yang diralat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sambungan dari hadis ini, ala fazuruha fal ana fazuruha, maka adapun sekarang ini, mulai detik ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ziarahlah. Karena apa? Fa innahu tarukul qurba, karena sesungguhnya ziarah kubur itu bisa menyebabkan hati orang menjadi lunak, menjadi lemes, menjadi mudah mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Jika merenung secara mendalam, apa yang kita banggakan, apa yang kita pertahankan, ternyata hanya sehelai kafan yang kita bawa. Mau tidak mau, hanya sehelai kafan yang kita bawa. Jika kita menandas merenung, hadis Rasulullah wadudmiul aina, bisa melelehkan air mata. Sekalipun sekeras apapun hati kita, melelehlah air mata di sana. Yang terakhir, wa tudzakirul akhirah,
bisa mengingatkan kehidupan akhirat, bisa mengantarkan kita traveling, refreshing pikiran kita kepada akhirat, sehingga sering-seringlah ziarah kubur untuk mengingat akhirat. Disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Anjuran ini untuk membentuk karakter seorang muslim yang hatinya memang benar-benar lunak, mudah diatur dan lain sebagainya. Ringkasnya dari khutbah kita kali ini perlu kita ketahui, jika hati itu mengeras, maka ibadah akan menjadi malas. Adapun penyebab-penyebab hati itu keras, diantaranya dosa, baik dosa besar atau dosa kecil. Yang kedua, faktor makanan, yang mungkin di situ ada hak orang lain atau subhat. Yang ketiga, makan terlalu kenyang. Ketika sudah seperti itu, maka segeralah berobat dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera banyaklah mengingat kiamat, segera banyaklah mengingat kehidupan akhirat. Karena akhirat lebih dekat daripada dunia ini, dan ini sudah dibuktikan oleh kawan-kawan kita yang ada di alam barzakh. Ternyata hanya seperti mimpi hidup di dunia itu. Jika kita tidak mampu mengingat akhirat di setiap tempat, maka dianjurkan oleh Rasulullah SAW sering-seringlah ziarah ke kuburan. Semoga itu membantu menjadikan hati kita lunak dan mudah mendengar firman Allah, ayat Allah, dan perintah-perintah Allah, sehingga kita menjadi mukmin yang hakiki, menjadi mukminul kamil, orang yang mendapatkan predikat muttaqin, sehingga bahagia fit dunya, selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu jawadul karim, malikun barrun raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat seliqat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us bi rahmah. Usalli wa usallim ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, aslih umral muslimin wa aslih man fi salahihim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.